Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yudia Milasari, NIM 190291182. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan observasi pelaksanaan kurikulum 2013 pada pelajaran matematika kelas 8 di SMP Negeri 6 Solok Selatan. Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi saya, di SMP Negeri 6 Solok Selatan merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah tersebut, saya melakukan pengamatan terhadap mata pelajaran matematika pada kelas 8. Hasil observasi yang saya lakukan akan tergambar melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah pendekatan yang digunakan dalam sekolah tersebut? Jawabannya, pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran matematika di kelas 8 di SMP Negeri 6 Solok Selatan adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kemudian, apakah pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Jawabannya, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik di kelas 8 berjalan cukup baik. Apakah ada disampaikan materi prasyarat atau materi pendukung yang akan dipelajari oleh guru di setiap pertemuan? Jawabannya tidak. Materi pendukung tidak disampaikan di setiap pertemuan, melainkan hanya beberapa bab atau materi baru saja. Selanjutnya, apakah ada diberikan motivasi oleh guru di setiap pertemuan? Apakah siswa menjadi termotivasi dalam belajar? Jawabannya, ya. Guru memberikan motivasi penguatan kepada siswa secara verbal maupun nonverbal. Contoh penguatan verbal yang diberikan guru dengan kata-kata seperti kata-kata bagus, iya pintar, hebat, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidik juga memberikan penguatan agar peserta didik tetap bersemangat dalam pembelajaran. Contoh penguatan nonverbal yang pendidik berikan berupa gerakan mendekati, sentuhan, acungan jempol, tepuk tangan, mimik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah ada disampaikan tujuan pembelajaran oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa memahami tujuan pembelajaran tersebut? Ya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuan. Pada awal pertemuan, guru memberikan lembar silabus yang sudah ia fotokopikan kepada siswa. Kemudian meminta siswa untuk membaca dan membawanya pada setiap pertemuan, sehingga siswa memahami tujuan pembelajaran terkait materi yang akan dibahas. Selanjutnya, apakah komponen pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Jawabannya, ya, komponen pendekatan saintifik cukup terlaksana dengan baik. Kemudian, bagaimana aktivitas mengamati, aktivitas menanya, aktivitas mencoba, aktivitas menganalisis, dan aktivitas mengkomunikasikannya? Pada aktivitas mengamati, pada pelajaran pola bilangan, siswa diminta mengamati gambar yang ada pada buku paket dan mengamati pola yang ada di alam sekitar, seperti pada sarang lebah, yang mana di dalamnya ada pola segi 6. Kemudian, pada aktivitas menanya, pada saat itu, aktivitas menanya kurang berjalan dengan baik. Hanya beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan. Yang bertanya, siswa yang sama pada setiap pertemuan. Masih banyak siswa yang ragu atau tidak percaya diri untuk mengajukan pertanyaan. Walaupun pendidik telah memfasilitasi dengan cara meminta peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Pada aktivitas ini, guru juga mengajukan pertanyaan kepada siswa pada pertengahan materi. Akan tetapi, banyak siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, aktivitas menanya belum tergambar dengan baik
pada saat itu. Kemudian, pada aktivitas mencoba, pada bab pola bilangan, pada saat itu guru meminta kepada siswa untuk mencoba menyelesaikan masalah atau soal yang ada di papan tulis. Dan salah satu siswa mengangkat tangan untuk mencoba menyelesaikannya. Akan tetapi, aktivitas mencoba tidak dilakukan pada setiap pertemuan, hanya beberapa pertemuan saja. Sehingga siswa kurang terlatih dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam buku paket. Selanjutnya, aktivitas menganalisis. Pada aktivitas menganalisis, guru memberikan kepada siswa LKS atau lembar kerja siswa dan meminta untuk menganalisis LKS tersebut. Aktivitas menganalisis ini kurang berjalan dengan lancar karena guru tidak menjelaskan proses bagaimana cara menganalisis. Aktivitas menganalisis tidak dilaksanakan pada setiap pertemuan, melainkan hanya beberapa pertemuan saja. Dengan demikian, aktivitas menganalisis tidak terlaksana dengan baik. Kemudian, pada aktivitas mengkomunikasikan, pada aktivitas ini, pada saat itu siswa diminta membentuk kelompok yang beranggotakan 6 orang. Setelah itu, guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS yang berisi masalah yang harus siswa selesaikan. Guru meminta untuk berdiskusi masing-masing kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi yang ia peroleh, lalu ditanggapi oleh kelompok lain. Selanjutnya, apakah ada aktivitas refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah ada siswa yang mengikuti pembelajaran di hari itu? Apakah ada masalah atau kendala? Ini berguna untuk perbaikan pertemuan mendatang. Jawabannya yaitu iya. Pada saat itu, guru memberikan pertanyaan seperti, apakah materi yang dijelaskan sudah dapat dipahami dengan baik? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan tindak lanjut di akhir pembelajaran, seperti pemberian tugas untuk pendalaman materi yang baru dipelajari atau mengantar materi selanjutnya? Jawabannya, ya, tentu ada. Biasanya guru memberikan latihan atau tugas sesuai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, apakah guru mengetahui sejauh mana tiap siswa atau seluruhnya telah mengalami proses belajar berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya? Jawabannya, ya, guru memantau seberapa jauh pemahaman siswa dalam belajar melalui penilaian secara tertulis, melalui kuis, dengan beberapa soal terkait materi pelajaran yang dilakukan setelah beberapa pertemuan sekali. Selanjutnya, apakah hasil belajar siswa memuaskan? Ya, cukup memuaskan. Hasil belajar siswa terpantau cukup memuaskan karena pada setiap materi pelajaran dilengkapi dengan berbagai penjelasan, latihan, dan tugas kelompok, sehingga siswa senantiasa mengembangkan pemahaman mereka. Dengan demikian, dari hasil belajar siswa terlihat bahwa nilai siswa cukup memuaskan. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa kelebihan. Yang pertama, pendidik memiliki metode pembelajaran yang bervariasi, seperti ceramah, kuis, latihan, dan diskusi. Yang kedua, penjelasan yang diberikan pendidik dalam belajar mudah dimengerti dan jelas. Yang ketiga, pendidik mengajar dengan pembawaan santai, namun fokus belajar serta ramah sehingga peserta didik nyaman belajar. Yang keempat, adanya refleksi serta tindak lanjut dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidik senantiasa memotivasi siswa. Namun, ada beberapa kendala atau kekurangan dari hasil observasi tersebut, dan ada beberapa solusi yang saya sertakan. Yang pertama, pada saat diskusi,
Masih banyak siswa yang pasif sehingga pembelajaran tidak maksimal. Menurut saya, solusinya yaitu jika pembelajaran berkelompok, maka pendidik membuat kebijakan untuk setiap kelompok masing-masing memberikan minimal satu tanggapan sehingga mendorong setiap kelompok untuk berpartisipasi secara aktif. Serta peserta didik juga menunjuk secara acak peserta didik yang akan mempresentasikan hasil tugas mereka. Dengan demikian, peserta didik yang ditunjuk baik pasif sekalipun akan terdorong untuk maju dan aktif. Kendala yang kedua, pada aktivitas menganalisis, banyak peserta didik tidak paham sehingga menyulitkan peserta didik dalam proses pembuatannya. Solusinya, sebaiknya pendidik menjelaskan instruksi bagaimana cara menganalisis suatu masalah. Jika peserta didik ragu ataupun terkendala saat proses pengerjaannya, bisa mengajukan pertanyaan kepada pendidik. Masalah selanjutnya, pada aktivitas menanya, banyak siswa yang tidak percaya diri untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Solusinya, peran guru untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa, yaitu dengan guru harus memiliki rasa percaya diri dan menjadi contoh untuk membangkitkan rasa percaya diri siswa. Dalam setiap proses pembelajaran, diharapkan guru agar dapat menanamkan rasa percaya diri dan memberikan bimbingan, dorongan terhadap sikap siswa agar siswa memahami nilai kepribadian untuk berperilaku dan memiliki rasa percaya diri yang kuat di dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan baik dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum, pembelajaran matematika berbasis kurikulum 2013 di kelas 8 di SMP Negeri 6 Solok Selatan cukup berjalan dengan baik karena sudah nampak penerapan komponen pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis dan mengkomunikasikan dengan cukup baik serta pengetahuan siswa yang diasah dengan baik melalui penjelasan, kuis dan tugas. Sedangkan sikap siswa dipantau melalui keaktifan dan kegiatan siswa di dalam kelas. Walaupun masih terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran. Namun, secara keseluruhan, hasil pembelajaran cukup memuaskan. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.